Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai Arab di zaman Islam. Adapun yang pertama mengenai kelahiran Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Amul Fil, yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena pada waktu itu tentara Ethiopia yang merupakan pasukan bergajah pimpinan Gubernur Abraha menyerang Makkah untuk meruntuhkan Ka'bah. Namun penyerangan mereka mengalami kegagalan karena Allah mengirim burung ababil untuk menghentikan penyerangan Abraha. Adapun keluarga Muhammad, beliau lahir dari keluarga yang miskin tapi terhormat dan disegani. Ayahnya ialah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Abdullah merupakan orang yang dari kalangan suku Quraisy yang berpengaruh dan berkuasa di Makkah. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf, juga keturunan Quraisy. Muhammad kecil adalah seorang yatim piatu. Ayahnya wafat sebelum ia lahir dan ibunya wafat ketika ia masih berusia 6 tahun. Adapun pengasuh Muhammad SAW, sejak kecil ia diasuh dan disusui oleh Halimah dari suku Sa'diyah. Setelah ibunya wafat, ia diasuh oleh kakeknya, seorang pemimpin Quraisy bernama Abdul Muttalib. Akan tetapi ketika ia berumur 9 tahun, kakeknya pun wafat. Kemudian ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Adapun di masa remajanya, setelah kakeknya wafat, Muhammad SAW mengembala kambing di Makkah. Setelah itu ia berniaga ke Syam atau Syria. Kemudian usahanya yang demikian itu menimbulkan sifat-sifat berani dan satria yang layak bagi seorang saudagar di kala itu. Untuk menjaga harta benda dan membela jiwa raganya kalau kafilahnya diserang oleh orang Badui di tengah jalan. Ia dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang jujur dan benar. Dari perniagaan itu ia kemudian kenal dengan Khadijah binti Khuwailid, yakni seorang janda dari seorang bangsawan di Makkah. Ia memberi Muhammad SAW modal untuk berniaga. Adapun Khadijah ini adalah seorang wanita hartawan dan seorang yang dimuliakan di antara sekian wanita Quraisy. Kemudian Muhammad SAW menikahi Khadijah pada usia 25 tahun. Sedangkan Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Baiklah, adapun di saat pengangkatan Muhammad sebagai Rasul, yakni semenjak kecil Muhammad SAW gemar sekali menyendiri. Ia tidak pernah mengikuti orang Quraisy yang menyembah berhala, minum minuman haram, dan judi. Dia suka berkhalwat menyendiri melakukan ibadah di Gua Hira, yakni di luar kota Makkah. Pada suatu hari ketika Muhammad SAW berkhalwat menenangkan hati di Gua Hira, tiba-tiba turunlah Jibril, yakni malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, ke tempat itu lalu berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca.
sampai 3 kali. Lalu Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia juga yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian wahyu kedua, beberapa hari lamanya wahyu itu pun terputus datangnya. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yang mana memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrijza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya ayat ini, Muhammad SAW memulai berdakwah kepada Islam secara tersembunyi, menyuruh manusia untuk beriman, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menganut agama tauhid. Adapun pada permulaannya, seruan ini hanya dianut oleh kaum kerabatnya saja, seperti istrinya Khadijah, anak pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian beberapa orang pimpinan Quraisy, di antaranya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dari tindakan dakwah Nabi Muhammad yang tersembunyi ini, para pembesar kaum Quraisy merasa khawatir. Sesungguhnya kebencian kaum Quraisy atas diri Muhammad itu tidak akan timbul kalau ia hanya bertindak semata-mata untuk memperbaiki budi pekerti dan pergaulan hidup mereka saja, dan tidak menyinggung soal berhala. Tersinggungnya soal berhala ini menyebabkan orang Quraisy merasa takut atas keselamatan harta bendanya. Karena itu, kemegahan dan kemewahan mereka sangat erat hubungannya dengan pemujaan terhadap berhala. Oleh karena itu, dakwah Muhammad SAW hendak menghancurkan berhala, membuat para pembesar Quraisy tidak beriman bersekutu untuk memberikan kekanan kepada Muhammad dan para pengikutnya. Di antara pemuka Quraisy yang sangat membencinya ialah Abu Lahab, paman Nabi, dan Abu Jahal, pemimpin Bani Makhzum di Quraisy. Setelah itu hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Ketika tekanan dari para pembesar Quraisy atas Nabi dan para pengikutnya makin besar, maka mereka tidak akan tahan lagi tinggal di Mekah. Kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi hijrah ke negeri Habasyah. Pada tahun kelima dari kenabian beliau, meskipun penduduknya menganut agama Kristen, tetapi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa kerajaan yang bernama Najasyi suka menerima para pedagang dan pengungsi, dan pengetahuan agamanya juga luas. Maka kurang lebih 100 orang hijrah ke Habasyah, dan tak lama kemudian mereka kembali pulang ke Makkah. Pada tahun ke-7 dari kenabian, kaum muslimin hijrah untuk kedua kalinya ke negeri Habasyah. Pada saat ini, jumlah kaum muslimin yang hijrah sebanyak 84 orang, 73 laki-laki dan 11 perempuan. Di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib.
Adapun setelah itu hijrah ke Madinah atau Yastrib. Peluang musim haji dipergunakan Nabi untuk menyiarkan dakwahnya kepada orang-orang yang datang mengerjakan haji. Dengan ini beberapa penduduk Yastrib memeluk Islam, yang kemudian mereka menyiarkan Islam di negeri mereka. Dengan ini beberapa penduduk Yastrib memeluk Islam, yang kemudian mereka menyiarkan Islam di negeri mereka. Pada musim haji berikutnya jumlah mereka semakin bertambah. Pada yang kedua ini berjumlah 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dengan sembunyi-sembunyi mereka memohon agar Nabi Muhammad SAW sudi pindah ke negeri mereka dan berjanji akan membela dan memberi perlindungan atas diri Nabi. Permohonan orang-orang Yastrib kemudian diketahui oleh Nabi dan menyuruh para sahabatnya untuk berangkat terlebih dahulu ke sana. Tidak heran kalau permohonan ini diterima Nabi, karena beliau telah kehilangan 2 orang yang melindunginya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Talib pamannya. Kedua orang pembela ini telah mendahului dan menemui Tuhannya. Sepeninggal keduanya, ancaman dan tekanan atas Nabi semakin banyak dan kuat, sehingga pada suatu saat ketika ia datang ke Taif dengan tujuan mencari perlindungan, tapi penduduk Taif justru mengancamnya. Begitu rencana Nabi untuk hijrah kecium oleh para pemuka Quraisy, mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bisa keluar dari Mekah pada malam hari dengan selamat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tinggal tidur di atas tempat tidur Nabi. Kemudian Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sejak Nabi hijrah ke Yastrib, kota itu dinamai Madinatul Rasulullah, kota Rasulullah. Kemudian disebut Madinah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang dikaruniai cahaya. Dakwah Rasul menyuruh manusia untuk memeluk agama Islam disambut dengan gembira oleh warga Yastrib, khususnya Aus dan Khazraj, yaitu 2 di antara kabilah Arab yang terkenal dengan kegagahan dan keberaniannya. Hari hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada tanggal 16 Juli 622 Masehi dipandang sebagai permulaan zaman baru, zaman yang membentangkan peluang pengembangan agama Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai awal perhitungan tahun Qamariyah dengan nama tahun Hijrah. Yang pertama kali menggunakannya ialah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sinar Islam di Madinah. Muhajirin Ansar sebagai perisai Islam. Setelah dakwah Islam telah menyeluruh di kota Madinah, tidak lama kemudian para tonggak pembela agama Islam sudah banyak. Mereka senantiasa siap sedia mengorbankan apa saja untuk membela Nabi dan agamanya. Sementara itu, beliau mulai mengatur kota Madinah. Beliau dirikan sebuah masjid raya tempat mengerjakan syariat agama dan untuk menyamarakkan syiarnya. Warga Yastrib berhasil beliau satukan dengan ikatan tali cinta kasih sayang. Kaum yang menyambut hijrahnya Nabi dan para sahabatnya ini dinamakan dengan Al-Ansar atau penolong. Antara orang Muhajirin, sahabat-sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar diberikan oleh Nabi hak yang sama. Muhajirin dan Ansar menjadi tiang pancang perkembangan Islam, sendi kebesaran dan keagungannya. Nabi melarang penduduk Madinah melakukan pertumpahan darah dan balas dendam seperti yang terdapat pada zaman jahiliyah. Nabi menyuruh mereka datang meminta keputusan kepadanya dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam. Demikianlah Nabi senantiasa menganjurkan semangat persaudaraan, mengasihi
mengasihi anak-anak yatim, perempuan janda, hamba sahaya, dan perbuatan membangun peri kemanusiaan yang sejati. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai mengatur kota Madinah, Nabi memulai menyiapkan pertahanan untuk membela dan mempertahankan kota Madinah dari serangan orang-orang Mekah Quraisy, yang mana selalu berusaha membalas dendam kepada warga Yathrib yang telah berani melindungi Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Nabi Muhammad SAW memimpin sendiri tentara yang dibentuknya. Nabi sendiri terjun langsung dalam kancah peperangan yang berbuah tersebarnya agama Islam di semenanjung Arabia. Baiklah, itu saja dari saya. Insyaallah kita akan mempelajari lagi di part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.